Pernahkah Anda bertanya, mengapa dalam cerita-cerita lama tentang Nusantara selalu ada sosok yang tampak biasa, namun memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan? Ia tidak mengangkat batu raksasa. Ia tidak menunjukkan keajaiban di depan banyak orang. Namun ketika keadaan genting datang, kehadirannya saja sudah cukup membuat situasi berubah. Orang-orang Jawa kuno menyebutnya dengan satu istilah yang sangat sederhana, tenaga dalam. Tetapi tunggu sebentar. Tenaga dalam yang dimaksud oleh para leluhur Jawa bukan sekedar kekuatan fisik, bukan pula sekedar ilmu kanuragan, seperti yang sering digambarkan dalam cerita silat. Di balik istilah yang tampak sederhana itu, tersembunyi sebuah pengetahuan kuno tentang energi batin manusia, tentang bagaimana napas, kesadaran, dan ketenangan hati dapat membuka potensi yang selama ini tersembunyi dalam diri manusia. Menariknya lagi, ilmu ini dahulu tidak diajarkan kepada sembarang orang. Bukan karena ingin dirahasiakan secara egois, tetapi karena para leluhur memahami satu hal penting. Kekuatan batin tanpa kebijaksanaan justru bisa menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Dalam video ini, kita akan membuka satu demi satu lapisan dari rahasia tersebut. Kita akan menelusuri bagaimana orang Jawa kuno memahami energi dalam tubuh manusia, mengapa ilmu tenaga dalam sering disalahpahami sebagai sesuatu yang mistis semata, dan yang paling penting, bagaimana prinsip-prinsip kuno ini sebenarnya masih relevan untuk kehidupan modern kita hari ini. Karena bisa jadi, kekuatan terbesar yang selama ini Anda cari di luar diri, sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda sejak awal. Jika Anda tertarik dengan rahasia filsafat Jawa kuno, kebijaksanaan leluhur Nusantara, dan pengetahuan batin yang jarang dibahas secara mendalam, berlangganan channel ini, tekan tombol like, dan bagikan video ini kepada mereka yang juga sedang mencari makna di balik pengetahuan lama yang terlupakan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah tenaga dalam benar-benar ilmu rahasia para leluhur Jawa, atau hanya sebuah cerita yang dibesar-besarkan oleh zaman? Untuk menjawabnya, kita harus kembali jauh ke masa lalu. Untuk memahami apa sebenarnya tenaga dalam tradisi Jawa kuno, kita harus kembali ke masa ketika pengetahuan tidak ditulis dalam buku tebal, tetapi diwariskan melalui laku hidup, disiplin batin, dan pengalaman langsung. Di tanah Jawa berabad-abad lalu, para leluhur tidak hanya membangun candi, kerajaan, dan sistem sosial yang rumit. Mereka juga mengembangkan pengetahuan tentang manusia itu sendiri, tentang tubuh, pikiran, napas, dan kesadaran. Dalam banyak naskah kuno Jawa seperti serat, ajaran tentang kekuatan batin sering muncul secara tersembunyi. Bukan sebagai ilmu untuk pamer kekuatan, tetapi sebagai jalan untuk menguasai diri sendiri. Bagi orang Jawa kuno, manusia bukan hanya tubuh fisik. Manusia adalah perpaduan dari raga, napas, pikiran, dan rasa batin. Ketika keempat unsur ini selaras, maka muncul sesuatu yang disebut oleh sebagian guru kebatinan sebagai energi batin yang terkumpul dan terarah. Inilah yang kemudian dikenal sebagai tenaga dalam. Namun menariknya, para leluhur hampir tidak pernah menjelaskan konsep ini secara langsung. Mereka lebih sering menggunakan perumpamaan. Misalnya, manusia diibaratkan seperti wadah air. Jika air di dalamnya terus diguncang, maka permukaannya akan keruh dan bergejolak. Namun jika wadah itu dibiarkan tenang, perlahan airnya menjadi jernih. Begitulah pikiran manusia. Ketika pikiran tenang, napas teratur, dan hati tidak dikuasai emosi, maka energi yang biasanya tercerai-berai di dalam tubuh mulai terkumpul secara alami. Inilah dasar dari banyak latihan tenaga dalam tradisi Jawa. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan. Ilmu ini tidak pernah dipisahkan dari pengendalian diri. Para guru lama sering mengingatkan bahwa kekuatan batin tanpa akhlak yang baik hanya akan membawa seseorang pada kesombongan.
Karena itu, latihan tenaga dalam di masa lalu sering dibarengi dengan laku tirakat, disiplin hidup, dan pengendalian nafsu. Nilai-nilai ini sangat selaras dengan prinsip moral yang juga dijunjung tinggi dalam banyak tradisi spiritual. Bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan mengalahkan orang lain, tetapi kemampuan mengalahkan diri sendiri. Lalu mengapa ilmu ini terasa seperti sesuatu yang misterius? Salah satu alasannya adalah karena banyak ajaran tenaga dalam dahulu tidak ditulis secara terbuka. Ilmu ini diajarkan secara langsung dari guru kepada murid. Biasanya setelah murid tersebut dianggap memiliki kedewasaan batin. Seiring berjalannya waktu, ketika tradisi lisan mulai memudar dan generasi baru semakin jauh dari laku hidup leluhur, banyak pengetahuan ini berubah menjadi cerita setengah mitos. Sebagian orang menganggapnya sekedar legenda. Sebagian lagi justru membesar-besarkannya menjadi sesuatu yang supranatural. Padahal kemungkinan besar, kebenarannya berada di tengah-tengah. Di balik cerita-cerita itu, mungkin tersembunyi pemahaman mendalam tentang tubuh manusia, pernapasan, fokus pikiran, dan energi biologis yang belum sepenuhnya dipahami oleh manusia modern. Dan disinilah misterinya menjadi semakin menarik. Karena jika para leluhur Jawa benar-benar memahami sesuatu tentang potensi energi dalam diri manusia, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting. Apakah tenaga dalam sebenarnya adalah kemampuan luar biasa, atau hanya hasil dari pemahaman mendalam tentang cara kerja tubuh dan kesadaran manusia? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu sesuatu dari Anda. Tuliskan di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota mana? Menarik untuk melihat sejauh mana video tentang rahasia ilmu Jawa kuno ini sampai ke berbagai daerah. Dan jika Anda punya pandangan atau pengalaman tentang tenaga dalam, jangan ragu untuk membagikannya di komentar. Karena bisa jadi, jawaban dari misteri ini tidak hanya datang dari masa lalu, tetapi juga dari pengalaman orang-orang di masa sekarang. Sekarang kita masuk ke inti pertanyaannya. Jika tenaga dalam benar-benar ada dalam tradisi Jawa kuno, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan tenaga tersebut? Menariknya, para guru tua dalam tradisi kebatinan Jawa jarang sekali menjelaskan tenaga dalam sebagai kekuatan yang tiba-tiba muncul secara ajaib. Sebaliknya, mereka menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat alami, sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh setiap manusia, tetapi jarang disadari. Bayangkan tubuh manusia seperti sebuah alat musik kuno. Jika senarnya longgar, nadanya tidak akan jelas. Jika terlalu tegang, senarnya justru bisa putus. Namun, ketika ketegangannya tepat, alat musik itu bisa menghasilkan resonansi yang sangat kuat. Dalam pandangan para leluhur Jawa, manusia juga memiliki resonansi batin seperti itu. Tubuh memiliki energi, napas memiliki ritme, pikiran memiliki gelombang, dan hati memiliki arah. Ketika semua ini tidak selaras, energi manusia menjadi tercecer kemana-mana. Pikiran mudah gelisah, tubuh cepat lelah, dan kesadaran terasa tumpul. Namun ketika seseorang belajar mengatur napas, menenangkan pikiran, dan memusatkan kesadaran, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Energi yang biasanya tersebar, perlahan mulai terkumpul. Inilah yang oleh sebagian tradisi disebut sebagai pengolahan tenaga dalam. Namun jangan membayangkannya seperti dalam film, di mana seseorang tiba-tiba memancarkan kekuatan besar. Dalam tradisi Jawa kuno, proses ini justru sangat halus. Perubahannya sering terasa pada hal-hal sederhana. Napas menjadi lebih dalam, tubuh terasa lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih, dan yang paling penting, seseorang mulai merasakan kesadaran yang lebih tajam terhadap dirinya sendiri. Disinilah rahasia pertama dari tenaga dalam mulai terlihat. Bukan tentang kekuatan menyerang, melainkan tentang kemampuan mengumpulkan energi hidup yang biasanya terbuang sia-sia. Para leluhur sering mengatakan bahwa sebagian besar manusia hidup seperti lampu yang cahayanya menyebar ke segala arah. Cahayanya ada, tetapi tidak fokus. Namun ketika cahaya itu dipusatkan,
ia bisa berubah seperti sinar yang jauh lebih kuat. Begitu pula dengan energi manusia. Masalahnya, kebanyakan orang modern hidup dalam kondisi yang sangat jauh dari keadaan ini. Pikiran selalu sibuk, napas menjadi pendek dan cepat, tubuh jarang benar-benar rileks. Kesadaran terus-menerus terpecah oleh berbagai gangguan. Akibatnya, energi batin manusia terus terkuras tanpa disadari. Inilah sebabnya mengapa latihan tenaga dalam tradisi lama sering dimulai bukan dengan teknik yang rumit, tetapi dengan sesuatu yang sangat sederhana. Belajar kembali untuk diam. Diam dalam napas. Diam dalam pikiran. Diam dalam kesadaran. Namun disinilah misteri berikutnya mulai muncul. Karena menurut beberapa ajaran lama, ketika seseorang benar-benar mampu menguasai ketenangan batin ini, maka bukan hanya pikirannya yang berubah, tetapi juga cara tubuhnya menyimpan dan mengalirkan energi. Dan inilah yang membawa kita pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah tenaga dalam hanya soal ketenangan dan fokus? Atau sebenarnya ada mekanisme yang lebih tersembunyi di dalam tubuh manusia? Jawabannya mulai muncul ketika kita menggali lebih jauh lapisan kedua dari ajaran tenaga dalam Jawa. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat tenaga dalam sebagai proses mengumpulkan energi batin, maka sekarang kita memasuki lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang sering hanya dibicarakan secara simbolik oleh para guru lama. Dalam banyak ajaran Jawa kuno, ada satu prinsip yang sering diulang, namun jarang dijelaskan secara langsung. Napas adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran. Bagi manusia modern, napas hanyalah proses biologis, masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Namun bagi para leluhur, napas dianggap sebagai kunci untuk mengatur keadaan batin manusia. Ketika seseorang marah, napasnya menjadi cepat dan kasar. Ketika seseorang takut, napasnya pendek dan terputus-putus. Namun ketika seseorang benar-benar tenang, napasnya menjadi dalam, lambat, dan stabil. Para guru kebatinan Jawa mengamati fenomena ini sejak lama. Mereka menyadari bahwa napas bukan hanya mengikuti keadaan pikiran, tetapi juga dapat mempengaruhi keadaan pikiran. Disinilah latihan tenaga dalam mulai mengambil bentuk yang lebih jelas. Banyak metode kuno sebenarnya berfokus pada pengaturan napas secara sadar. Bukan sekedar menarik dan menghembuskan udara, tetapi merasakan bagaimana setiap tarikan napas membawa ketenangan dan setiap hembusan napas melepaskan ketegangan dalam tubuh. Lambat laun, ketika seseorang melatih napasnya dengan konsisten, tubuh mulai memasuki keadaan yang berbeda. Otot menjadi lebih rileks, detak jantung lebih stabil, pikiran tidak lagi bergerak liar. Dan dalam kondisi seperti inilah, menurut beberapa tradisi, tubuh mulai mampu menyimpan energi dengan lebih efisien. Inilah yang oleh sebagian guru disebut sebagai penyimpanan tenaga batin. Namun disinilah banyak kesalahpahaman mulai muncul. Sebagian orang membayangkan tenaga dalam sebagai energi misterius yang bisa dipancarkan keluar untuk menjatuhkan lawan. Gambaran seperti ini sering muncul dalam cerita silat atau legenda rakyat. Padahal, dalam banyak ajaran asli Jawa, tujuan utama tenaga dalam bukanlah untuk mengalahkan orang lain, melainkan untuk menguasai diri sendiri. Orang yang benar-benar kuat secara batin biasanya justru tidak tertarik untuk memamerkan kekuatannya. Sebaliknya, mereka menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih sulit diprovokasi. Inilah paradoks yang menarik. Semakin dalam seseorang memahami tenaga dalam, semakin kecil keinginannya untuk menggunakan kekuatan itu secara sembarangan. Para leluhur sering menyampaikan pesan ini melalui perumpamaan. Mereka mengatakan bahwa air yang paling dalam justru terlihat paling tenang di permukaan. Begitu pula dengan manusia. Orang yang memiliki pengendalian batin yang kuat sering tampak sederhana dan biasa saja. Namun, ketika keadaan menuntut keteguhan, ketenangan mereka justru menjadi sumber kekuatan yang tidak mudah digoyahkan. Disinilah, kita mulai melihat bahwa tenaga dalam
sebenarnya lebih dekat dengan ilmu penguasaan diri daripada sekedar ilmu kekuatan fisik. Tetapi ada satu pertanyaan penting yang masih tersisa. Jika semua ini berkaitan dengan napas, kesadaran, dan ketenangan batin, apakah pengetahuan ini hanya milik para pertapa atau praktisi spiritual? Ataukah sebenarnya siapapun dapat mulai melatih dasar-dasarnya dalam kehidupan sehari-hari? Kabar baiknya adalah, banyak prinsip tenaga dalam Jawa kuno tidak memerlukan ritual yang rumit. Beberapa latihan justru sangat sederhana, namun efeknya bisa sangat dalam jika dilakukan dengan benar dan konsisten. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana beberapa prinsip dasar ini bisa mulai dipraktikkan secara aman dalam kehidupan modern. Karena mungkin saja, tanpa kita sadari, rahasia tenaga dalam yang dicari banyak orang selama ini sebenarnya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Napas, kesadaran, dan ketenangan diri. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling penting. Jika prinsip tenaga dalam tradisi Jawa kuno benar-benar berkaitan dengan napas, kesadaran, dan penguasaan diri, lalu bagaimana cara seseorang mulai merasakannya dalam kehidupan sehari-hari? Menariknya, para leluhur tidak selalu memulai latihan dengan teknik yang rumit. Justru sebaliknya, mereka sering memulai dari sesuatu yang sangat sederhana, namun dilakukan dengan kesadaran penuh. Latihan pertama yang sering disebut dalam banyak tradisi lama adalah kesadaran napas. Cobalah duduk dengan posisi yang nyaman. Tidak perlu posisi khusus yang sulit. Yang penting, tubuh dalam keadaan rileks, punggung cukup tegak, dan bahu tidak tegang. Kemudian, lakukan sesuatu yang sangat sederhana. Perhatikan napas Anda. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara masuk dengan tenang. Lalu hembuskan napas secara perlahan. Tidak perlu memaksa. Tidak perlu mencoba mengatur terlalu banyak. Cukup sadar bahwa Anda sedang bernapas. Pada awalnya, mungkin terasa biasa saja. Pikiran akan terus melompat ke berbagai hal, pekerjaan, masalah, rencana, atau kenangan masa lalu. Namun disinilah latihan sebenarnya dimulai. Setiap kali pikiran melayang, perlahan, kembalikan perhatian Anda pada napas. Dalam tradisi Jawa, latihan seperti ini sering dianggap sebagai langkah awal untuk mengumpulkan kembali energi batin yang tersebar. Mengapa? Karena setiap kali pikiran kita berlari ke banyak arah, energi mental kita ikut terpecah. Tetapi ketika perhatian kembali dipusatkan, energi itu mulai terkumpul secara alami. Latihan kedua yang sering disebut oleh para guru lama adalah ketenangan dalam gerak. Artinya, mencoba membawa kesadaran yang sama ke dalam aktivitas sehari-hari. Ketika berjalan, benar-benar sadari langkah kaki. Ketika makan, benar-benar rasakan makanan yang sedang dinikmati. Ketika berbicara dengan orang lain, hadir sepenuhnya dalam percakapan tersebut. Hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat biasa. Namun jika dilakukan secara konsisten, seseorang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pikiran tidak mudah terbawa emosi. Tubuh terasa lebih stabil. Dan perlahan, muncul ketenangan yang tidak mudah diganggu oleh keadaan luar. Dalam banyak ajaran lama, inilah tanda bahwa seseorang mulai memahami dasar dari tenaga dalam. Bukan karena ia memiliki kekuatan luar biasa, tetapi karena ia mulai mampu menguasai dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang selalu diingatkan oleh para guru tua. Latihan seperti ini bukanlah perlombaan. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu mengejar pengalaman yang aneh atau luar biasa. Sebaliknya, latihan ini lebih mirip seperti menanam benih. Jika dilakukan dengan sabar dan konsisten, perlahan-lahan perubahan akan muncul dengan sendirinya. Dan seringkali, perubahan terbesar bukanlah pada kekuatan fisik, melainkan pada ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kedewasaan dalam menghadapi kehidupan.
Inilah mungkin makna terdalam dari tenaga dalam menurut para leluhur Jawa. Sebuah kekuatan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat terasa dalam cara seseorang menjalani hidupnya. Pada akhirnya, ketika kita menelusuri kembali ajaran tenaga dalam tradisi Jawa kuno, kita mulai menyadari sesuatu yang cukup mengejutkan. Apa yang selama ini dianggap sebagai ilmu misterius, sebenarnya berakar pada sesuatu yang sangat mendasar dalam diri manusia. Napas, kesadaran, ketenangan batin. Para leluhur Jawa tidak memandang tenaga dalam sebagai sekadar kekuatan untuk menunjukkan kehebatan. Mereka melihatnya sebagai jalan untuk memahami diri sendiri. Karena manusia yang mampu menguasai pikirannya, mengendalikan emosinya, dan menjaga ketenangan batinnya, seringkali memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Inilah sebabnya banyak ajaran lama selalu menekankan satu hal. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan menaklukkan orang lain, tetapi kemampuan menaklukkan diri sendiri. Ketika seseorang mampu menjaga pikirannya tetap jernih di tengah kekacauan, mampu tetap tenang ketika keadaan menjadi sulit, dan mampu bertindak dengan kesadaran, bukan dengan dorongan emosi, disitulah sebenarnya tenaga dalam mulai bekerja. Namun mungkin masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah ilmu ini benar-benar warisan pengetahuan yang dalam dari para leluhur? Atau hanya cara lama untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sangat alami dalam tubuh manusia? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak bisa ditemukan hanya dengan membaca atau mendengar cerita. Jawaban sebenarnya mungkin hanya bisa ditemukan melalui pengalaman langsung, melalui latihan kesadaran, ketenangan, dan penguasaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan terbesar dari tradisi Jawa kuno. Mereka tidak sekedar memberikan teori, tetapi memberikan jalan untuk mengalami sendiri kebenaran tersebut. Jika Anda menikmati pembahasan tentang rahasia ilmu Jawa kuno, filsafat leluhur Nusantara, dan pengetahuan batin yang jarang dibahas secara mendalam, jangan lupa untuk berlangganan channel ini, tekan tombol like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Karena semakin banyak orang yang memahami kebijaksanaan lama, semakin besar kemungkinan kita menjaga warisan pengetahuan ini agar tidak hilang di telan zaman. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sederhana. Jika manusia benar-benar menyimpan potensi energi yang besar di dalam dirinya, mengapa sebagian besar dari kita tidak pernah menyadarinya sepanjang hidup?